Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ikhwani fillah, rahimakumullah. Eh, Pembahasan yang berikutnya masih berkaitan tentang buhul. Ini keluar dari pertanyaan ataupun keinginan dari rekan-rekan yang ingin mengetahui dan ingin mengetahui bagaimana cara mencari buhul yang tertanam. Jadi ada yang masuk ke dalam WA saya, Kang, bagaimana cara menemukan buhul yang tertanam? Saya akan jawab di video, karena memang kalau dijawab secara tulisan takut kurang jelas, mesti dijelaskan dengan detail di bentuk video. Jadi memang betul cara untuk menghilangkan sihir secara utuh itu dengan cara mencari buhulnya, sebagaimana baginda Rasulullah SAW contohkan. Nabi ketika terkena sihir itu Nabi mencari buhul. Bukan hanya dengan teknik keimanan saja, bukan hanya masalah keimanan. Makanya saya agak sedikit lucu juga, ada orang mengatakan kalau terkena sihir mah yang penting gampang, pelihara keimanan dan ketakwaan. Bukan hanya itu. Andaikan kalau betul solusinya adalah takwa dan keimanan, kalau kita terkena sihir, pasti Nabi itu tidak meminta kepada Allah, meminta petunjuk. Nabi ketika terkena sihir kan minta petunjuk. Allah memberikan petunjuk dengan cara apa? Dengan cara memusnahkan buhul sihirnya, menghancurkan buhul sihirnya. Kalau misalkan hanya keimanan saja, ketakwaan saja, Nabi tatkala disihir, terkena sihir, selesai. Sudah, karena Nabi paling iman, paling bertakwa. Siapa yang paling beriman daripada Nabi? Kan nggak ada selain Nabi. Nabi itu orang yang paling beriman, bertakwa, nomor wahid kan. Tapi Nabi nyatanya ketika terkena sihir, beliau mencari buhul. Makanya penting kita untuk mencari buhul. Nah, para penyihir itu memang menanam atau menyembunyikan buhul sihir. Bisa di badan dan bisa di luar badan. Kalau di badan mudah insya Allah. Karena dengan kita membacakan ayat ruqyah itu akan mengeluarkan buhulnya. Yang agak sulit itu adalah ketika si penyihir itu menyimpan di luar badan, baik di rumahnya atau di luar rumahnya. Nah, bagaimana cara menemukannya? Pertanyaannya, inti poin daripada video ini ialah bagaimana cara menemukan buhul sihir, terutama buhul sihir yang ditanam, yang disimpan di luar badan, di rumah, ya, di perkarangan rumah dan sebagainya. Bagaimana caranya menemukannya? Caranya ialah dengan cara mencarinya tentunya. Dicari ya. Bagaimana cara mencarinya? Yang jelas tidak menggunakan bantuan jin. Tidak menggunakan bantuan jin, tidak menggunakan bantuan khodam, tidak menggunakan bantuan malaikat, tidak. Tapi meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan metode istirsyad. Kami menyebutnya dengan istilah istirsyad. Macam-macam, ada yang mengatakan istilham, istiftah. Istirsyad itu artinya meminta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hanya meminta petunjuk kepada Allah. Haram menggunakan bantuan jin. Haram menggunakan bantuan malaikat. Tidak boleh kita menggunakan bantuan-bantuan yang lain. Hanya menggunakan bantuan Allah. Kita hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya Allah sudah memberikan solusi. Ada di antara rekan-rekan yang mereka putus asa gimana cara mencari buhulnya, sehingga mereka akhirnya menggunakan jin, menggunakan khodam. Walaupun modal khodam muslim, jin muslimnya tetap haram, nggak boleh, karena meminta bantuan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sudah ada metodenya, yaitu metode istirsyad, meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana penjelasannya? Begini penjelasannya. Metode ini metode yang saya gunakan beberapa kali dan banyak saya gunakan tatkala menangani kasus-kasus sihir yang berat, baik yang ringan ataupun yang berat. Dan saya udah uji cobakan metode ini, luar biasa ya, khasiatnya, kemudian hasilnya sangat-sangat luar biasa, signifikan dan sangat membuahkan hasil. Dan ini sangat mengembirakan khususnya pada saya, praktisi ruqyah yang ketika menangani kasus-kasus sihir. Walaupun ada sihir-sihir yang sekarang masih belum diketemukan buhul sihirnya ya. Karena permasalahan buhul sihirnya diperkirakan disimpan di
dukunnya. Jadi metode ini, istirsyad ini hanya menggunakan meminta pertolongan kepada Allah, hanya meminta pertolongan dan petunjuk kepada Allah. Jadi teorinya, kalau kita jelaskan supaya lebih mudah. Jadi Al-Quran itu sebenarnya Al-Quran itu sebenarnya bisa dijadikan apapun, itu bisa. Ketika kita baca supaya meluluhkan hati kita, maka hati kita akan luluh. Al-Quran ketika dibacakan kepada orang yang ingin mendapatkan hidayah, yang benar-benar ingin mendapatkan pencerahan, maka dia akan bergetar hatinya. Al-Quran ketika dibacakan kepada orang-orang yang ingin benar-benar mendapatkan rahmat Allah, dan dia asalnya kafir, dibacakan kepada orang kafir dan ingin mendapatkan rahmat dari Tuhannya, maka akan masuk Islam, akan bergetar dan akan menerima akidah. Sebagaimana sahabat Tufail ketika dibacakan Al-Quran oleh Rasulullah, ternyata waktu itu juga Tufail berubah menjadi masuk ke dalam agama Islam. Jadi makanya kata para ulama, Al-Quran itu ya syifa secara ma'nawiyah, syifa secara fisik. Syifa ketika dibacakan dia bisa mengobati akidahnya, yang tadinya kufur menjadi iman, yang tadinya fasik bisa menjadi taat. Begitu juga Al-Quran ketika dibacakan dengan niat kita meminta pertolongan kepada Allah, ingin dilunakkan hatinya, maka akan lunak. Ingin digambarkan dosanya, maka akan tergambar dosanya. Ingin supaya musuh-musuh Allah itu dihancurkan, dibakar, maka akan terbakar melalui wasilah Al-Quran ini. Ingin ketika jin itu dikeluarkan, maka Al-Quran ini akan mengeluarkan atas izin Allah. Dan ketika kita gunakan Al-Quran ini dan kita mohon perlindungan, petunjuk kepada Allah supaya ditampakkan sihirnya, supaya diperlihatkan dengan jelas, maka akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang dinamakan dengan istirsyad, yaitu meminta petunjuk kepada Allah dengan wasilah Al-Quran supaya Allah itu membukakan atau memberikan petunjuk daripada buhul-buhul sihir. Nah, bagaimana cara pelaksanaannya? Cara pelaksanaan metode istirsyad ini, pencarian buhul itu, ada memang beberapa teknik atau cara-cara yang harus digunakan, harus dilakukan. Yang pertama ialah si peruqyah dan orang yang diruqyah, si Ruqi dan si Marqi ini harus yakin hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar yakin bahwasanya Al-Quran ini adalah syifa, obat. Dan yang menyembuhkan adalah Allah. Dan yang menyembuhkan dan menghancurkan buhul adalah Allah. Gimana kalau si markinya belum yakin, bahkan akidahnya lemah? Nah, itu pentingnya kita ini menjadi juru dakwah. Makanya sebelum kita ruqyah, yakinkan dulu, kita harus yakinkan. Ketika akidahnya lemah, bahkan ibadahnya lemah, jarang sholat, kita yakinkan. Kita dakwahi pelan-pelan, sesuai kemampuan kita, ya. Agar si pasien itu benar-benar dia meyakini bahwasanya kesembuhan itu di tangan Allah. Sampai tersugesti bahwasanya sugesti yang paling hebat itu dari Allah Subhanahu, dari syariat Islam. Nah, ketika sudah yakin, sudah mantap keimanannya, ketawakalannya, nah kemudian barulah kita praktekkan, ya. Praktekkan metodenya. Jadi metode ini nanti si pasien itu akan diberikan petunjuk oleh Allah dengan berbagai macam ciri-cirinya, ya. Nanti yang akan merasakan cirinya itu hanya pasien, bukan peruqyah. Peruqyah tidak bisa melihat, tapi nanti pasiennya yang bisa melihat atau yang bisa merasakan. Kok bisa ya? Bisa. Kenapa? Karena pada hakikatnya si marqi itu dia terkena sihir. Dia orang yang terkena sihir. Jadi sebelumnya kan saya udah membuat video tentang definisi buhul, ya. Jadi buhul itu ibaratkan pemancar. Pemancar, si dukun itu hendak menyihir, mengirimkan sihirnya melalui pemancar ke buhul. Kemudian buhul itu akan, dari melalui buhul dia akan mengirimkan kembali sihirnya melalui si marqi yang terkena korbannya, yang terkena sihirnya. Berarti oleh karena itu, antara si penyihir buhul dan yang terkena sihir itu masih ada ikatan. Ya, masih ada semacam ada tali atau ada hubungan. Nah, nanti bagaimana cara menghubungkannya? Yaitu dengan cara kita menggunakan ruqyah, meminta pertolongan pada Allah, biar Allah yang akan mengkonekkan antara si yang diruqyah dengan buhulnya. Jadi
Jadi masih ada ikatan antara si marki, ya, si korban yang terkena sihir dengan buhul. Nanti yang akan mengkonekkan itu adalah ruqyahnya. Nah, cara meruqyahnya sebelum saya jelaskan, metode ini bisa berhasil dan bisa tidak juga ya. Keberhasilan itu sangat tergantung dari sisi keyakinan. Makanya penting kita harus meyakini, harus meyakinkan si pasien. Karena kalau tidak yakin sudah nggak bisa ya. Jadi bisa berhasil dan juga bisa tidak. Dan kita harus benar-benar meminta perlindungan kepada Allah. Karena saya pengalaman juga itu ada campur tangan daripada syaitan ya. Jadi ketika pasien itu tergambar si buhulnya, ternyata bohongan buhulnya itu, ya, omong kosong. Nah itu bisa jadi memang yang digambarkan oleh syaitan. Karena iblis itu luar biasa licik ya. Kita harus hati-hati. Metode ini bisa dikacaukan oleh iblis, oleh syaitan, dan juga bisa benar-benar Allah berikan petunjuk. Tergantung nanti keadaan kita dan keadaan si markinya, si yang diruqyahnya. Dengan cara apa? Bacaannya, doanya, yaitu kita bacakan ayat yang berbunyi la a'udzubillahi minasyaitonirrajim la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Silakan dicatat ya ayatnya kalau nggak hafal. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. La tudrikul absar, tidak akan tercapai oleh penglihatan manusia, dia tidak akan tercapai oleh penglihatan manusia, wa huwa yudrikul absar, dan dialah yang maha melihat, dan dialah yang maha melihat segala yang kelihatan, wa huwa latiful khabir, dan dialah zat yang maha halus dan yang maha mengetahui. Ya, ini arti daripada ayat ini. Kita gunakan, kemudian kita tambahkan dengan kalimat zikir bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Jadi kalau untuk meminta petunjuknya dengan menggunakan ayat tadi, la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir, dan untuk melindungi supaya tidak ada campur tangan iblis dan kawan-kawannya, karena memang takut khawatirnya ada talbis iblis ya. Hati-hati, memang metode ini harus hati-hati. Kita bacakan dengan penuh pengharapan kepada Allah supaya Allah lindungi metode ini, itu dengan cara membaca doa perlindungan. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Kita bacakan kepada si pasien ya, la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Kemudian doanya itu dibacakan sebanyak minimal 3 kali. La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir 3 kali, maksimal 7 kali. Kemudian bacakan kalimat zikir bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bisa 3 kali, bisa 7 kali. Nah, dibacakan kepada pasien. Nah, setelah dibacakan, kemudian siap-siap untuk kita berkeliling ke area ruangan-ruangan yang ada di rumah kita ya. Kita ajak pasiennya itu untuk berkeliling rumah. Kalau rumah itu banyak ruangan, maka harus dilalui ruangan tersebut. Ada ruang tamu, ruang dapur, ruang tidur, halaman rumah. Itu harus dilalui oleh pasien. Dengan cara kita tuntun. Kalau perempuan kita bisa menggunakan bantuan mahramnya ya, untuk menuntun dalam keadaan mata tertutup. Kemudian dibimbing oleh kita supaya si pasien itu membaca sholawat sambil meminta petunjuk kepada Allah supaya buhul itu ditampakkan. Nanti bakal ada ciri. Kalau buhul itu sudah dekat atau bisa diketemukan, itu ada cirinya, tandanya. Tandanya seperti apa? Tandanya seperti tiba-tiba pingsan, tiba-tiba jatuh, tiba-tiba lemas, tiba-tiba pusing, tiba-tiba kesurupan. Nah, itu ya. Nah, ketika ada tanda-tanda seperti itu, berarti itu buhul sudah dekat. Maka kita harus merespon. Misalkan ketika si pasien itu berkeliling ke area dapur biasa-biasa saja, nggak ada reaksi. Ketika ke ruang tengah biasa-biasa saja. Ketika ke kamar dia tiba-tiba jatuh. Tandain, berarti kamar ini ada perbedaan. Ke halaman biasa saja. Ketika ke ruang tertentu, misalkan ke ruang ke ruang tempat dia sholat ya, ruang musola, dia tiba-tiba dia pusing. Tandain,
Nah, ketika ada perbedaan, setiap kita lalui, setiap dilalui oleh si pasiennya ada perbedaan. Ketika di ruang tertentu mah biasa, tapi ketika di ruang tertentu dia malah ada reaksi. Nah, kita curiga di situ, kita langsung cari. Ketika di kamar dia langsung jatuh misalkan ya, kita cari dimulai dari lemarinya, pokoknya di benda-benda yang ada di ruang tersebut kita cari, kita bersihkan. Seperti saya pada saat saya menggunakan metode ini, ibu yang saya ruqyah itu dia langsung jatuh di ruangan tamu. Kemudian saya cari ya benda-benda yang ada di situ, mulai dari pintu, atas pintu, kemudian benda-benda rak sepatu sampai guci-guci, kemudian ketemu di guci itu ada buhulnya. Nah, gimana kalau setelah dicari secara teliti di lemari nggak ada apa-apa, di setiap baju-baju, kasur-kasur nggak ada apa-apa ya, benda-benda di situ nggak ada apa-apanya. Ada kemungkinan buhul itu ditanam di bawah tanah atau di pondasi rumah. Kalau mau menggalinya silahkan gali saja ya, gali saja. Tapi kalau misalkan nggak mau juga bisa kita putus pengaruh buhulnya. Dengan cara apa? Dengan cara kita membuatkan air ruqyah. Membuatkan air ruqyah di ember yang terisi air. Bacakan surah ayat kursi sebanyak 3 kali. Kemudian mu'awwidzatain al-falaq an-nas sebanyak 3 kali ke air tersebut. Kemudian siram. Ya, siram sampai menggenang lantai kamarnya. Semprotkan sampai basah dindingnya. Sampai basah pintunya, semua barang-barang di situ sampai basah. Kemudian di atas juga kita semprot. Kemudian semprot seluruh rumah-rumah atau wilayah rumah yang ada di situ. Tapi lebih ditekankan, lebih diperbanyak di wilayah yang tadi yang dicurigai ada reaksi seperti tadi langsung jatuh ya. Dan ini pengalaman saya ketika saya meruqyah dengan menggunakan metode seperti ini luar biasa. Seperti yang pasien saya yang ibu-ibu yang kena batu ginjal, batu pedu, itu ternyata terkena sihir. Sihirnya diketemukan di ruang tamu ya, ruang tamu. Ketika di ruang tamu dia langsung jatuh kayak orang mau pingsan ya, lemas. Kalau yang pasien saya yang sampai sakit kepala 6 tahun, kalau dia ketika masuk ke wilayah ruangan yang lain-lain biasa saja, tapi ketika garasi dia langsung pusingnya luar biasa. Pusingnya luar biasa. Kemudian saya siram, karena ketika diketemukan, dicari nggak ada buhulnya itu. Setiap sela-sela saya cari nggak ada. Kemungkinan di bawah tanah. Saya siram dengan air 1 ember besar, kemudian sampai tergenang. Kemudian hilang daripada gangguannya sihirnya. Nah, itu caranya ya rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan untuk dipraktekkan apa-apa yang saya sampaikan. Jadi gitu caranya. Dengan cara kita meminta petunjuk kepada Allah, istirsyad kepada Allah Subhanahu wa taala.